Jangan sampai telat isi oli samping. Walaupun ini bensinnya penuh, oli sampingnya sampai habis, nggak ada sama sekali, kering. Mesinnya teman-teman bisa jebol, dapat salam 3 juta atau 5 juta. Headnya ini kan kalau blok 1855 itu pakainya o-ring ya, yang bulat merah sama bulat hitam. Tapi kalau blok ZX ini pakainya yang pakai banjir atau pelampungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang di channel saya, Project Salis. Di video kali ini saya ingin sedikit mereview motor 2 tak teman-teman dari Kawasaki Ninja. Ini motor keluaran tahun 2013 yang sudah pakai kepala bulat seperti ini, tapi ini bisa diganti lagi teman-teman dengan kepalanya itu barong gitu ya. Ini kan strippingnya model punya Ninja Air, tapi saya sudah modif sedikit ini pakai lampu bulat. Oke, saya perlihatkan sedikit ya. Nah, ini teman-teman, jadi sudah pakai lampu bulat ya. Nah, kalau untuk poletnya ini kan kepunyaan Ninja Air. Nah, paling enak itu kalau kita mau ngemodif dari jenis 2 tak teman-teman, soalnya paling mudah dan paling gampang gitu. Nah, ini kalau untuk barongnya itu saya pakainya itu tuh. Nah, saya copot, sekarang saya pasangkan lampu bulat di motor Ninja ini. Oke ya teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Tapi mohon maaf ini sebelumnya kalau pengambilan videonya sederhana saja ini, karena saya memang orang gak punya teman-teman. Beda dengan teman-teman di luar sana mungkin yang masih memiliki kelebihan. Kalau saya sih hanya segini adanya. Nah, ini yang kemarin saya coba baru modif itu yang ini teman-teman. Dari jenis lampu ini, lampu belakang. Ini saya sudah pakai punyanya KZR lawas yang dari Kawasaki juga teman-teman. Ini udah saya buatkan videonya ya, kalau teman-teman mau lihat boleh. Ini cara pemasangannya gampang dan sangat mudah. Untuk pembelian seperti bodi belakang ini, secondnya, lampu Kawasaki KZ nya juga, ini tersedia di marketplace teman-teman. Murah meriah lah harganya. Kan ininya lampu sennya udah dicopot tuh. Asalnya kan di sini ya dudukannya ya. Saya sudah ganti pakai yang lebih simpel. Pakai yang model Kawasaki KZ ini. Seperti ini. Dan keadaannya masih seperti ini teman-teman tuh. Jadi belum terlalu banyak yang dirubah dari motor 2 tak saya ini. Masih kondisinya seperti kita beli Ninja bekas lah gitu ya, second tuh. Baru sedikit yang saya modif, saya cicil. Nanti kalau ada rezeki lagi bisa kita tambahlah sedikit-sedikit ya teman-teman sambil berproses. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Untuk motor ini saya menggunakan pelek jari-jari teman-teman. Ini ukurannya 17 ya. Mereknya TDR ini. Nah, ini TDR.
Kalau tromolnya ini masih kepunyaan Ninja, kalipernya juga kaliper rem belakang, terus apa namanya itu gear masih bawaannya lah. Waktu saya beli kan belum ada yang dirubah dari orang yang pertamanya itu. Terus strippingnya masih bawaan. Nah ini ada kemarin saya nemu baut ini teman-teman, dari bekas kopi. Saya pasangkan di sini saja lah buat pemanis sedikit-sedikit. Nah ini penampakannya teman-teman, Kawasaki Ninja SS tahun 2013. Tuh, kalau apa namanya, yang pelak depannya ini saya pakai jari-jari juga, masih pakai mereknya TDR dengan ukuran 17 ringnya. Tapi itu tromolnya itu saya pakai punya Mio teman-teman. Dan ini kabel speedonya pun masih bisa terpakai ya. Ya teman-teman, kalau mau pakai apa tromol yang depan, kalau jari-jari bisa pakai punya Mio teman-teman. Mio lama, murah lah, ini mereknya FND, ini 120.000. Nah untuk knalpot ini saya pakainya stainless ya, perutnya ini nomor 3940, ini chambernya, tipenya ini tipe C teman-teman. Kenapa saya pilih knalpot yang tipe C seperti ini? Karena ini motor ini walaupun kondisinya terlihat seperti standar gitu ya, tapi ini saya udah sedikit ada yang dirubah di bagian mesin ini. Bagian blok pistonnya ini saya bukan pakai yang kode Ninja 1855 yang biasanya ada di Ninja RR, Ninja SS ataupun Ninja R. Ini saya sudah pakai blok Ninja ZX teman-teman yang kode 1878. Kelebihannya itu jadi di packingnya itu, packing headnya ini nggak pakai yang o-ring yang merah dengan hitam, tapi ini pakainya packing teman-teman, yang untuk ininya apa, untuk headnya ini kan kalau blok 1855 itu pakainya o-ring ya, yang bulat merah sama bulat hitam. Tapi kalau blok ZX ini pakainya yang packing, nggak pakai o-ring kayak punyanya Ninja 2 tak yang kode bloknya itu 1855. Ini saya perlihatkan nomor seri bloknya ya teman-teman, sebentar. Tuh, kodenya itu udah pakai yang 1878 teman-teman. Jadi ini blok CR-nya saya sudah bukan pakai yang 1855. Dan ini pun mesinnya udah saya sedikit dirubah, di porting gitu ya, porting harian lah, porting tipis-tipis aja biar nggak terlalu boros juga. Kalau portingan yang ekstrim kan itu bahan bakarnya nanti lebih boros teman-teman dari yang belum diporting atau yang masih standar bawaan pabrik. Nggak ada yang spesial sih, masih keadaan gini teman-teman, orisinil tuh. Ini knalpotnya saya pakai merek Crimpy ya. Kenapa saya suka merek Crimpy? Karena buat saya walaupun mereknya mungkin udah lama gitu ya ini Crimpy-nya, tapi suaranya tuh punya ciri khas gitu. Kalau 2 tak gitu kan ya, mungkin teman-teman juga punya selera ya, kalau yang sama-sama gemar apa namanya motor 2 tak terutama Ninja kan beda-beda gitu ya kalau beli-beli knalpot racing gitu ya. Cuman dari dulu saya pernah nyoba pakai KDX, pakai Ahau, DBS, tapi saya
senang dengan knalpot yang crimpy ini teman-teman. Suaranya tuh beda gitu, lebih melenting. Ini master remnya masih orisinil tuh, sampai belakangnya juga kaliper masih orisinil, masih bawaan. OLED juga. Ini lampu KC yang kemarin saya buat videonya teman-teman, sudah terpasang ya. Teman-teman boleh cek kalau mau lihat video cara pasang ini lampu ini. Cuman ya kelemahannya kan ini menyatu ya, lampu sennya ini lampu sen, ini lampu remnya ya. Nah, jadi untuk di Ninja R atau Ninja SS kalau mau dirubah ke lampu seperti ini otomatis sennya harus dicopot. Ini dudukannya nih. Nah, ini joknya saya nggak estetik seperti punya orang-orang teman-teman. Kalau orang-orang mungkin dominan lebih suka yang orisinil ya, yang agak tebal gitu ya. Kalau saya ini dipapas busa sedikit, murah lah, cuman 75.000, jadi agak tipis. Buat saya kenapa joknya dipapas seperti ini, karena saya mungkin agak pendek gitu ya, tinggi badan, jadi kalau posisi joknya disebit lah ya gitu, dipapas, itu kaki itu akan napak ke jalan gitu teman-teman. Kalau kita tinggi badannya kurang memadai, soalnya kan motor-motor laki seperti ini kan tinggi gitu ya, kayak R-King, Ninja, RG Sport, NSR kayak gitu kan punya sasisnya ini Ninja panjang. Kalau R-King kan sedikit panjang juga gitu ya, dari sasis gitu ya, dari sasis kayak gininya, sasis rangka-rangka gininya. Cuman kalau di Ninja kan ini bobot keringnya itu kurang lebih 125 kg, kalau R-King kan 100. Jadi R-King itu enaknya tuh untuk stop and go itu bagus teman-teman. Ya tergantung orangnya juga yang bawa gitu ya. Kalau Ninja kan istilahnya yang benar-benar seneng gitu sama motor kayak gini. R-King juga kan sama, F1 ZR atau Satria 2 tak, sama-sama punya selera lah. Cuman kenapa saya pilih Ninja R ini, karena saya dari dulu pengen teman-teman, alhamdulillah gitu ya, ada rezekinya saya bisa beli motor ini. Padahal di rumah udah banyak motor, cuman nggak tahu kenapa dengan 2 tak itu beda lah gitu kalau main gitu kan, ataupun istilahnya sama kawan-kawan gitu kan, tiap malam minggu kopdar gitu kan, itu lebih enak aja teman-teman. Oh ya, itu spionnya ada sih, tapi belum saya pasang teman-teman. Ada yang orisinil waktu pas beli ini motor. Nah, kalau untuk bagian mesin catnya masih kayak gini teman-teman tuh, belum ada dana. Nanti kalau ada joki mudah-mudahan saya bisa ngecat pakai itu ya, pakai kompresor. Nanti kita bikin videonya ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin ada motor seperti ini di rumah, ataupun barangkali hobi, bisa berbagi pengalaman di kolom komentar. Kita saling silaturahmi, memanjangkan umur, membuka pintu rezeki. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan keberkahan, kesehatan, umur panjang ya teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanya seperti ini teman-teman penampakannya, tidak ada yang spesial. Oh ya, ini teman-teman, saya mau kasih tahu ya, ini kan maaf ya, ini posisi kerannya ini kan menghadapnya ke on gitu ya. Kalau ke sini ke off, ini res ya. Ini cara mengatur keran bensin seperti ini itu ada cara kerjanya teman-teman. Saya sudah buatkan videonya teman-teman, mungkin yang
baru gitu ya, memiliki motor seperti ini, Ninja 2 tak. Cara mengubahnya ini, kalau on ini kan jadi posisi di rumah gini nih misalkan ya, dalam keadaan standby gitu ya di rumah. Boleh saja keran bensin diposisikan on seperti ini, dengan syarat karburator ininya harus benar-benar kondisinya baik teman-teman. Jangan sampai teman-teman posisi keran bensin seperti ini dikebawahkan dalam keadaan on, berarti kan bensin itu turun ya, otomatis ada di dalam selang ini ya, mengalir ke karbu ke sini ya, ke sini nih. Ini kan jalur selang bensinnya ya, ke karbu ke sini. Kalau posisi karbu teman-teman ini bermasalah, misalnya banjir atau pelampungnya sering ada masalah gitu ya di bagian yang jarum pelampung itu kan, kalau karburator ini banjir otomatis keran bensin ini ke bawah on, berarti bensin itu akan turun terus ya ke sini ya, ke lantai misalkan. Tapi kalau punya saya kan ini kering tuh ya, berarti ini kondisi si karbunya ini kondisinya baik teman-teman. Coba cek punya teman-teman kalau pernah mengalami karburator banjir, itu bisa disetel lewat jarum pelampungnya. Coba nanti teman-teman bisa diposisikan 90 derajat gitu ya, nanti saya buatkanlah videonya ini. Kalau teman-teman ada yang belum paham gitu cara mengatasi karbu Ninja 2 tak sering banjir, nanti saya buatkan videonya. Nah, kalau ini posisinya keran bensinnya ke sini teman-teman, misalnya ke res gitu ya, posisinya menghadap ke res, berarti dia itu mengambil sisa cadangan bensin yang ada di dalam tangki motor ini teman-teman. Kurang lebihnya itu ada 1 literan, dan itu biasanya kalau posisinya diatur ya seperti ini, berarti mengambil bensin cadangan yang ada di dalam tangki ini untuk bisa sampai ke pom bensin terdekat. Dan setelah sampai di pom bensin, teman-teman bisa isi bensin kembali. Nanti posisi keran bensinnya bisa diatur lagi kayak gini. Tapi kalau udah diisi bensin ya on lagi aja seperti ini. Cuman kalau untuk mengambil cadangan bensin, posisinya di res seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Kalau teman-teman karburator sering bermasalah banjir, dalam posisi seperti saya ini di rumah nih ya, posisinya di rumah gitu ya, ini diatur keran bensinnya off aja teman-teman, kayak gini dimatikan. Nah, jadi bensin kan aman, nggak keluar, nggak netes juga ke bawah. Seperti itu ya tipsnya dari saya. Nah, untuk lain-lain ini saya masih standar sih, nggak ada yang banyak dirubah. Tuh kopling juga masih bocelak bawaan dari yang beli dulu. Saya dari teman ini, motor ini saya beli, teman saya butuh uang, saya beli kan, hitung-hitung nolong teman juga gitu ya, dia butuh uang kepepet, saya belilah, ada rezeki. Soalnya saya senang gitu teman-teman dengan 2 tak. Kalau teman-teman ada yang satu hobi, boleh kita silaturahmi di kolom komentar ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya, misalkan bang, kenapa motor Ninja saya sering berebet atau apa, itu saya udah ada videonya cara mengatasi Ninja sering berebet supaya tidak berebet lagi, ada videonya, silahkan cek nanti video saya teman-teman. Nah, selain itu cara pemilihan knalpot nih. Knalpot itu kan tipenya C. Kalau tipe C itu karakternya itu galak, jadi buat RPM atas itu dia naiknya cepat. Misalnya saat kita turun gigi kan otomatis gas tuh diputar lagi ke bawah ya, habis. Nah, begitu oper gigi naik kan berarti gas tuh ditarik lagi. Berarti kalau karakternya layar knalpot tipe C ini, itu RPM-nya tuh begitu dia turun, kita gas lagi, teng 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 gitu, nanti itu naik RPM-nya cepat teman-teman. Beda dengan yang layarnya L itu. Kalau L itu kan karakternya smooth, buat harian cocok, irit bahan bakar. Tapi kalau model seperti ini yang layarnya C seperti ini, itu lumayan boros nih teman-teman. Kalau
apalagi ini mesin udah di porting gitu ya, pakai layar C kayak gini emang tenaga keluar ya. Settingan dari karbu juga kalau udah benar-benar pas gitu ya, setelan angin, spuyer, atau enggak main jet, pilot jetnya udah kita rubah, udah pas lah gitu ya, setelan karbu pakai knalpot ini, terus mesin di porting sedikit, udahlah jos pokoknya. Bisa-bisa teman-teman seperti dijambak setan dari belakang kalau saat waktu open keep di jalanan kosong. Cuman hati-hati ya teman-teman, kita boleh gitu ya, istilahnya apa, mengemudikan kendaraan, ada waktunya temponya cepat, ada waktunya temponya harus pelan-pelan ya. Kita saling menghargai lah dengan pengguna jalan yang lain, kan mereka juga sama-sama gitu ya, punya kebutuhan. Jadi kita jangan sampai dibilang wah pengguna motor dua tak itu arogan. Sebetulnya bukan seperti itu, karena arogan tuh ada tipe-tipe orangnya juga. Kalau kita mainnya kalem gitu kan, dinikmati, itu insya Allah orang lain selamat, kita pun selamat gitu, motor juga selamat gitu. Enak teman-teman ya, itu tips dari saya. Oke, apalagi ya teman-teman, kita cek oli sampingnya ya. Oke siap, sebentar saya ambil kuncinya dulu. Nah ini untuk cadangan oli samping. Ini oli sampingnya saya pakai Demitsu teman-teman. Tuh, wangi strawberry. Tuh, ini kan warnanya merah kalau Demitsu. Kalau motul kan hijau ya. Kalau Demitsu itu merah, wangi strawberry. Ini untuk oli samping sekitar 0,8 ml. Kalau oli mesin itu teman-teman jangan pakai yang 1 liter ya, pakainya 0,8. Kalau pakai yang 1 liter berat teman-teman. Kalau 2 tak terlalu banyak oli mesin, nggak bagus. Lebih baik pakainya 0,8 ya, jangan dibulatkan 1 liter. Itu tips dari saya. Kalau dipakai 1 liter nanti berat kan. Kalau oli mesin itu hanya untuk melumasi bagian transmisi dan kopling. Kalau di bak sebelah ini karter kan, ini posisinya magnet, ini kan nanti oli samping tuh masuk ke pembakaran, kesedot dari sini. Ini membran tuh seperti katup lah gitu, buat jalan masuknya bensin yang bercampur udara sekaligus oli samping. Nah ini buat apa namanya, ini selang oli sampingnya. Kalau di dalam sini ada pengaturan oli samping, ada pompanya. Nanti kalau teman-teman ada yang belum paham cara menyetel pompa oli samping, insya Allah saya akan buatkan videonya ya teman-teman, ditunggu saja ya. Apalagi ya, sebentar kita pasang dulu teman-teman. Malum sih bukan baru punya Ninja, tapi ya alhamdulillah lah kebeli teman-teman. Ini juga motor impian dari waktu zaman sekolah. Sekarang alhamdulillah punya, tinggal kita gimana cara merawatnya aja ya. Kalau motor dirawat dengan baik insya Allah gitu akan enak dipakainya, nggak rewel. Soalnya ini kan spare partnya itu bukan nggak bisa kejangkau lagi, mahal teman-teman, jangan berani punya. Kalau teman-teman masih nimbang-nimbang, saran saya sih ya pikir 2-3 kali lah teman-teman. Ini udah spare partnya mah susah gitu ya kadang-kadang, jadi dipikir-pikir lagi lah gitu. Saya buatkan videonya ada tuh, jangan nekat untuk beli Ninja R sebelum tahu penyakit apa saja yang ada di motor ini. Teman-teman bisa cek videonya. Oke, apalagi ya, ini cara baca speedometer. Teman-teman ada yang udah paham belum?
Kalau ada yang belum, ini saya coba kasih tahu sedikit ya. Ini oil berarti ini tandanya untuk oli samping teman-teman. Kalau ini lampunya menyala merah berarti cadangan oli samping yang ada di tangki samping ini ya. Tangki samping ini berarti dia itu udah mau habis. Nah kalau ininya merah teman-teman lagi di perjalanan gitu ya, teman-teman harus segera diisi lagi itu cadangan oli sampingnya dengan oli samping yang baru supaya nggak ceket ini. Kalau 2 tak oli samping sampai habis bahaya itu teman-teman. Nggak ada obat, nggak ada obeng pokoknya. Jangan sampai telat isi oli samping. Walaupun ini bensinnya penuh, oli sampingnya sampai habis, nggak ada sama sekali, kering. Mesinnya teman-teman bisa jebol, dapat salam 3 juta atau 5 juta. Ya seperti itu ya tipsnya ya teman-teman. Jangan sampai telat isi oli samping. Kalau yang ini tandanya ini untuk temperatur, ini untuk suhu. Jadi kalau ada teman-teman ninja, misalnya pengguna ninja gitu ya, si suhu ampere ininya sering cepat gitu naiknya, itu teman-teman bisa cek bagian radiator. Itu biasanya ada yang tersumbat. Teman-teman bisa bawa ke tukang servis, nanti bisa diperbaiki, murah lah, 90.000 sampai 100.000. Kayak gitu ya teman-teman tipsnya. Jadi ini saya sekalian mereview, sekalian juga berbagi tips buat teman-teman pemula, teman-teman saya juga masih pemula. Mudah-mudahan teman-teman yang ingin bercita-cita atau dari dulu gitu ya, dari zaman pas kita masih sekolah ingin punya seperti ini 2 tak, saya doakan teman-teman bisa tercapai ya keinginannya, amin ya Allah. Oke gitu saja ya teman-teman, sedikit review motor saya Kawasaki Ninja 2 tak. Ini tahunnya 2013. Udah jarang ini teman-teman motor kayak gini. Tinggal gimana cara kita ngerawatnya sekarang. Yang penting kita bisa ngerawat, insya Allah ya motor ini akan enak dipakai, nggak rewel, dan teman-teman pun bisa lah gitu, istilahnya apa ya, senang gitu kan. Impian yang dari kita zaman sekolah terus terwujud, kita wajib bersyukur. Besar kecilnya kita wajib bersyukur. Badan kita selalu sehat, kita wajib bersyukur. Itu saja barangkali teman-teman, sedikit sharing lah gitu ya dari saya, semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Izinkan saya undur diri dari hadapan teman-teman semua. Di sini saya Arifin Syah Pratama, pengisi suara. Sampai jumpa teman-teman di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 2 tak teman-teman. Gaspol.